Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Selain ada turnamen tap and segment yang diikuti oleh Magnus Carlsen di belahan dunia lain, asik. Di Eropa juga sedang bertanding Superbet Rapid and Blitz yang berlangsung di Polandia, teman-teman. Ini adalah ajang tahunan ya. Seperti teman-teman lihat di gambar, ini ada Sindarov, ada Gukes, ada Woltasek Raduslav, dan ada Caruana. Ini adalah event pertama di tahun ini dari rangkaian Grand Chess Tour. Jadi bakal ada beberapa turnamen di Eropa dan di Amerika untuk kenapa namanya Grand Chess Tour ini, teman-teman. Dan format dari Grand Chess Tour di Polandia ini adalah Rapid plus Blitz ya. Jadi gabungan nilai dari sini, catur cepat, catur kilat. 25 menit dengan bonus waktu 10 detik dan 5 menit bonus waktu 2 detik. Akan berlangsung sejak tanggal 3 Mei sampai 10 Mei. Total hadiahnya 200.000 US dollar. Nah, pemainnya siapa aja? Ini pemain undangan ya. Ada Gukes, Caruana, Sindarov, Hans Niemann, Ali Reza, Wesley, Vladimir Fedosev, kemudian Vladimir Fedosev ya, kemudian Duda, MVL, dan Radoslav Woltasek, teman-teman. Itu tadi Fedosev ya, bukan Woltasek. Salah saya, guys. Nah, pemenang pertama akan mendapatkan 50.000 US dollar. Ini nilainya gabungan ya, teman-teman. Pemenang tahun lalu adalah Vladimir Fedosev, runner-up-nya Maxim Vachier-Lagrave. Teman-teman, saya akan membahas game yang sangat menarik, yaitu dari format catur cepat antara Gukes Domaraju, juara dunia catur saat ini, berhadapan dengan Hans Niemann. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu dong. Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Ini menarik banget, teman-teman. Pokoknya nonton terus sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, dikasih hype. Dan jangan di skip iklannya. Ya, Gukes Domaraju memegang bow putih memulai dengan langkah D4. Kemudian dijawab kuda F6, putih C4, hitam E6, putih G3, dan hitam D5. Ya, Catalan opening ya. Kemudian putih Bishop G2, hitam Bishop ke petak B4 skak, putih Bishop ke petak D2 menutup, kemudian gajah mundur ke petak E7. Pion dikasih gratis, tapi ini pion racun ya, karena putih ingin setup double pawn di petak center. Putih kuda F3, hitam mengamankan raja, dan putih mengamankan raja. Ternyata Hans Niemann nggak mau main pakai makan pion C4. Dia lebih memilih variasi tertutup dengan C6. Ya, dia pengen main dengan solid aja, teman-teman. Apakah itu berhasil? Menteri ke petak C2 dimainkan, hitam kuda B ke petak D7, putih gajah F4 menguasai petak pusat, hitam coba menyerang lewat sayap menteri, putih coba menyerang lewat sayap raja, hitam B6, putih kuda ke petak BD2, gajah keluar ke petak A6, menekan diagonal sampai petak E2, putih benteng F E1, dan Hans Niemann mendobrak dengan langkah C5. Putih nggak mau kalah, putih mendobrak dengan langkah petak center E4, great move pertama ditampilkan oleh juara dunia catur Gukes. Hitam makan pion di petak D4, kemudian putih makan pion di petak D5 dengan pion E, dan hitam di sini mainkan langkah menarik sacrifice the pawn. Ya, bukan tanpa tujuan nih, teman-teman. Pion dikasih, kalau dimakan gimana tuh? Ya, tujuannya adalah ada ikatan di sini ya, maka hitam bisa kuda makan pion D5, nggak bisa dimakan balik karena menteri akan hilang. Penuh taktik nih. D3 dimainkan, putih menolak dengan queen D1, hitam makan pion D5, dan putih kuda D4. Wah, tujuannya mau kuda C6. Great move kedua dari Gukes Domaraju. Hans Niemann mainkan langkah great move juga, nggak mau kalah dengan gajah B7, dan putih mainkan langkah kuda F5, langkah yang tanda tanya tapi ya langkah paling bagus ya, mengancam. Dan hitam melakukan kesalahan dengan benteng E8, melewatkan taktik ya. Harusnya di sini hitam lebih bagus gajah C5 dengan tujuan menekan petak F2. Benteng E8, putih mainkan langkah great move kembali, makan pion D5. Kok bisa great move terus ya? Tapi apa yang terjadi? Kemudian hitam gajah ke petak F8. Di sini kalau makan pion D5 berbahaya buat hitam ya, karena ada apa, teman-teman? Karena ada ancaman queen ke petak G4, ancam checkmate. Kalau G6 ada gajah makan gajah. Kalau dimakan lagi ada gajah ke petak C7. Boom. Gila, defleksi. Ya, kalau dimakan maka kuda makan E7, dapat gajah harus dimakan dan unggul kualitas. Maka hitam tahu itu, dia mainkan langkah gajah ke petak F8. Kemudian putih mendorong pion D6, menawarkan pertukaran bishop, dimakan lagi, dan hitam makan E1. Yona.
Menteri makan benteng, kemudian dilanjutkan dengan kuda D5 mengancam bishop. Putih gajah ke petak G5 dan kemudian hitam queen E8. Putih menolak pertukaran queen D1, hitam queen E6, putih mainkan grid move kembali queen F3, hitam benteng E8, putih mengambil pion D3. Hitam F6 dan ini menariknya ya. Harusnya di sini putih kuda F3 nih. Ada langkah ciamik. Kalau dimakan maka kuda G5, ada ancaman queen, ada ancaman sini. Kalau misalkan queen E5 ada langkah kuda H6. Kalau dimakan checkmate sini. Kalau raja geser checkmate juga pakai kuda. Aduh, sayang sekali tidak melihat itu. Ya pasti nggak makan juga sih. Jebakan cuma ya. Tapi di sini Gukes lebih pilih gajah E3 dan lihat waktunya. Tinggal 18 detik. Jadi memang puyeng ya. Seperti biasa, Gukes selalu masalah dengan time pressure ya. Kemudian hitam menyerang dengan langkah G6. Kemudian kuda E7 dimakan dan makan E3, dimakan lagi dengan queen. Ya, kemudian makan ya Gukes di sini udah bertahan nih. 5 pion tapi struktur pionnya kurang bagus ini guys, terpecah. Raja F2, kuda E5, raja ke petak E2, nggak bisa main benteng C1 ya, ada kuda D3, kemudian jalur diambil, benteng F1, raja G7, masuk benteng C2. Wah, udah mulai dikerjain juara dunia. Ya, dikerjain kenapa? Karena putih lebih pasif ya, sedangkan hitam lebih aktif. Langkah 39 raja D3, benteng ke petak A1 masuk. Kemudian benteng D4, benteng G1, kemudian G4, langkah yang salah ya. Harusnya di sini raja E2 dengan tujuan kalau dimakan ya udah raja F2, benteng ke petak H3, kemudian benteng M4 skak. Raja sini, kemudian raja ke petak G2. Nah, tapi itulah karena waktu juga tinggal tipis ya. Dia panik, G4 dimainin dan akhirnya jatuh pionnya. Harusnya makan pakai benteng nih, sudah langsung unggul besar. Hitam makan pakai kuda sehingga masih ada lanjutan dari putih dengan mengambil pion B6 dan ya bagusnya Hans Niemann di sini fokus dengan pion promosinya ya. Jadi dijaga terus dan progres dengan pion promosinya. Nah, kemudian terjadi blunder putih di posisi yang sebenarnya seimbang. Seandainya Gukes menemukan langkah yang tepat di sini, apa langkahnya? Teman-teman mungkin mau jawab. Langkah terbaik putih harusnya di sini bisa mainkan benteng D5, kemudian raja C6 skak terus. Kalau raja B6 skak terus. Kalau raja udah geser baru balik lagi ke petak H5. Karena nggak ada skak di sini dan pionnya nggak bisa maju. Tapi apa yang terjadi? Putih lebih pilih raja E4 sehingga hitam bisa mendorong pion. Dan ini momen krusial ya. Karena kenapa? Kalau dimakan maka ya akan terjadi kuda ke petak F2 ya. Makan kena bentengnya. Atau ya benteng H3 nih. Bisa dilakukan juga oleh hitam. Kalau dimakan kuda F2. Kok bisa blunder kayak gitu ya. Dan H3 kemudian raja F5. H2 benteng H3. Benteng G1. Sang juara dunia dikalahkan oleh The Impostor. The Impostor. Dikalahkan oleh Hans Niemann. Penampilan Gukes setelah 3 babak hari ini ya, tadi malam ya, dia mengantongi 1 kali remis, kemudian 1 kali menang melawan yang Kit of Duda. Jadi kalau menang dihitung 2 ya, kalau remis 1, kalau kalah 0. Jadi 1 kali remis, 1 kali menang dan 1 kali kalah melawan Hans Niemann. Klasemennya bagaimana? Inilah klasemen sementaranya teman. Nih. Ya, jadi 2 kali menang nih. Dan 1 kali kalah melawan Wesley So, Fedoshev, Hans Niemann juga sama. Menang sama Gukes dan remis 2 kali melawan Sindarov dan MVL. Nah, siapa jagoan Anda teman-teman? Masih banyak ya. Ini soalnya nanti catur kilat aja 19 babak. Siapa kira-kira yang bakal jadi juara di turnamen ini? Kalau saya sih jagoin Hans Niemann nih kayaknya nih. Di Impostor. Siapa jagoan Anda? Kasih komentar terbaik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan di skip iklannya guys.